Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat segala yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, semua yang Tuhan berikan kepada kami adalah baik. Semuanya Tuhan Engkau berikan kepada kami untuk menuntun langkah kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami melangkah, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami datang, kami ingin mengucap syukur. Kami ingin berterima kasih buat segala yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memuji-Mu Tuhan. Kami akan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara, karena ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini ada di dalam urapan Tuhan. Setiap kami ada di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Syukur kepadamu Tuhan. Oh Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapa-Ku yang setia. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Apapun keadaan kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menopang kami, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan,
Terima kasih Tuhan, mau selalu bersyukur. Oh terima kasih Yesus, kamu menaikkan ucapan syukur kami. Setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Engkau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa di surga, kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih Tuhan di dalam hidup kami. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, selamat pagi. Apa kabar? Ya, Allah kita memang Allah yang dahsyat, seperti tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudaraku, saya ingin bersaksi tentang Allah yang dahsyat ini. Jadi sudah 8 tahun lamanya saya mengajar di Soteria dengan 2 mata kuliah, yaitu sosiologi dan ilmu komunikasi. Ya. Tapi untuk yang semester ini, Bapak Ibu, saya kemudian dialihkan ke satu mata pelajaran yang yaitu mengenai strategi pelayanan dan manajemen pelayanan teologi. Saya kemudian membongkar perpustakaan saya dan saya menemukan 5 macam buku yang akan menjadi acuan saya untuk mengajar. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, Allah kita dahsyat. Amin. Ya. Jadi saya beberapa minggu yang lalu terus mencoba, karena saya harus mengeluarkan diktat untuk mengajar. Jadi waktu-waktu saya untuk berada di depan laptop dengan kegiatan yang sekarang saya harus memimpin pembangunan SMA Soteria Mahardika, ya, sekarang sudah berjalan. Jadi nanti hari Rabu ini saya sidang di PU untuk presentasi mengenai pembangunan ini. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, Allah kita dahsyat. Ya, Tuhan menuntun saya untuk bisa mengungkapkan mengenai mata kuliah yang baru yang belum pernah saya bayangkan ini, Bapak Ibu. Kalau misalkan saya diminta untuk mengajar sosiologi atau ilmu komunikasi, saya sudah 8 tahun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Allah kita memang Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang dahsyat. Mari kita coba belajar bersama-sama di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-21 ini. Pembaca ayat akan membacakan ayat ini, Bapak Ibu menyimak betapa hebatnya Allah kita. Ulangan 7 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Amin. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Latar belakang ayat ini Bapak Ibu, ini adalah janji Tuhan janji berkat Tuhan kepada bangsa Israel. Saya sangat memaklumi Allah memberikan bukan hanya motivator ya. Kalau motivator itu Bapak Ibu ya, motivator itu orang bisa ngomong saja. Ya. Tetapi hamba Tuhan, ya, ini ada Pak Ferry, kemudian ada Pak Randy sebagai
pewarta firman, ada Mas Dion. Harus bukan sekedar menjadi orang motivator, tapi inspirator. Motivator itu bisa ngomong, Pak. Tapi inspirator itu adalah orang yang memberikan inspirasi dan kemudian memberikan teladan. Sehingga orang lain kemudian melihat benar apa yang dikatakan. Jadi kalau kita berkata Allah itu dahsyat, ya kita buktikan bahwa Allah itu dahsyat. Sekarang ayat ini berkata, janganlah gemetar karena mereka. Kenapa dikatakan jangan gemetar? 430 tahun lamanya bangsa Israel bukan sebagai prajurit, Bapak Ibu. Yang dia tahu mereka membuat batu bata 430 tahun lamanya. Jadi budak. Gak ada pengalaman perang. Sekarang mereka harus keluar dari negeri itu kepada satu negeri yang ditunjukkan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel gak tahu, berjalannya gak tahu kemana. Mereka hanya berdasarkan petunjuk Tuhan. Kalau Tuhan berhenti, ya berhenti. Pada siang hari ada tiang awan yang menaungi mereka. Dan tiang awan itu bukan sekedar menaungi, tapi sebagai petunjuk kompas, GPS-nya. Kalau tiang awan itu naik ke sana, belok ke kiri, terus dia ikuti. Kalau tiang awan itu berhenti, mereka harus dengan cepat membangun bait suci kemah pertemuan. Dan kemudian mereka berkemah. Dan kalau kemudian pada malam hari mereka tidak tahu jalan yang harus mereka tempuh. Tapi Tuhan itu dahsyat. Ya. Tuhan hadir dalam bentuk tiang api. Bukan hanya menerangi, tapi juga memberikan petunjuk jalan yang harus mereka tempuh. Sekarang pengalaman 430 tahun tidak pernah berperang. Mereka harus melewati bangsa-bangsa Amalek, Amori, bangsa-bangsa yang jago berperang. Sehingga wajar kalau ini dikatakan jangan gemetar. Kalau engkau nggak punya kekuatan gitu. Bangsa Israel nggak punya kekuatan. Tapi Allah yang ada di tengah-tengah mereka itulah yang membuat mereka menjadi pemberani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin kalau saya tulis dengan Allah yang dahsyat, tidak ada satupun di antara Bapak Ibu yang tidak mengaminkan bahwa Allah itu dahsyat. Artinya Bapak Ibu sangat mengetahui bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Dan sama dengan bangsa Israel, kita nggak tahu jalan ke depan, nggak tahu. Ya kan? Sama sekali kita nggak tahu. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Tetapi kenapa ada banyak orang Kristen yang punya rasa khawatir, ada banyak orang Kristen yang gemetar, ada banyak orang Kristen yang ragu-ragu akan kehidupan ini? Karena mereka tidak menyadari betapa hebatnya Allah yang kita punya. Amin Bapak Ibu. Ya, kemarin ada satu kejadian. Di pernikahan itu ada satu kejadian. Bosnya istri saya itu naik Grab. Setelah itu kemudian dari The Pilar menuju ke Hotel Atrium. Setelah itu kemudian masuk ke hotel dan ternyata HP-nya itu ketinggalan di Grab itu. Sementara 1 jam berikutnya dia harus naik kereta api menuju ke Jakarta. Ya, waktu saya dapat kabar itu dan pada saat itu saya sedang mengantar Mas Dwi yang dalam keadaan sakit ya, untuk pulang ke hotelnya. Di tengah perjalanan itu kemudian saya katakan, aduh, ya, ono ai gitu. Dan saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan tolong Tuhan, ribut pipit
ribut ya, maksudnya sibuk sekali. Coba telepon ke Gojek Center. Akhirnya dapat telepon. Ya, dapat telepon dari Gojek Center, nomor platnya sekian, kemudian dapat nomornya. Di satu sisi Tuhan bekerjanya luar biasa. Ya, Bu Maya dan adiknya itu yang mau pergi, dia pesen Gojek. Dan ternyata Gojek yang dipesan itu, bayangkan Bapak Ibu, ada sela waktu di mana ada kemungkinan Gojek itu dipakai orang. Tapi begitu ini kan yang tadi. Ada HP. Cari, aduh astagfirullahaladzim, ada HP di situ. Akhirnya kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini contoh yang sepele mungkin ya. Tapi Bapak Ibu, Allah kita dahsyat. Jangan pernah meragukan Allah kita yang dahsyat itu. Saya sengaja memilih tema ini karena terus terang aja masih kita temui, mungkin juga diri saya. Ada rasa khawatir dalam hidup ini yang membuat kita takut. Padahal dikatakan, jangan gemetar. Jangan gemetar. Sekarang bayangkan ketika mereka berjalan, ayat berikutnya berkata, Tuhan Allah akan menghalau bangsa-bangsa itu. Jadi Allah yang dahsyat itu adalah jaminan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Jaminan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Kita merasakan nggak Allah hadir dalam hidup kita ini Bapak Ibu? Nah, jaminan Allah itu memberikan kemenangan. Bukan sekedar hadir. Ya, seperti doa-doa yang sering dinaikkan kalau ibadah ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Aminkan. Kalau Tuhan itu di tengah-tengah kami, pasti ada yang Tuhan perbuat. Pasti Tuhan memberikan kemenangan. Ayat 22 sampai dengan 23, tolong baca. Ulangan 7 ayat 22 sampai dengan 23. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, Allah yang dahsyat itu tidak bekerja seperti logika kita loh. Kan logika kita kan kalau Allah itu dahsyat, langsung aja menang lah. Ya kan? Udah berikan kemenangan mutlak lah. Tapi firman Tuhan ini berkata, cara kerja Allah. Cara kerja Allah itu bisa ya. Bekerja juga, maksudnya bekerja juga secara slow but sure. Sedikit demi sedikit. Nah ini. Coba kita lihat di sini ya. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Enggak langsung habis. Sebab apa? Sebab di lingkungan itu banyak sekali binatang-binatang hutan. Kalau dihabiskan, kamu yang menghadapi binatang hutan itu Allah tahu, kamu nggak sanggup. Lebih baik sedikit-sedikit aja. Nanti bangsa yang sisa itu berhadapan dengan binatang-binatang itu, kamu aman. Nah ini. Cara kerja Tuhan yang sedikit demi sedikit ini loh Bapak Ibu, yang kadang kok lambat banget sih Tuhan ini. Wis lah nurut toh lah. Tunduk aja lah Bapak Ibu. Saya ngomong serius Bapak Ibu, tapi nggak marah-marah ya ini ya. Betul Pak Randy. Ya. Saya tahu. Dulu hidupnya Pak Randy saya tahu. Tapi bagaimana cara kerja Tuhan sedikit demi sedikit. Tuhan buat diberkati. Amin Pak Randy. Ya kan? Kadang kita itu pengen ini cepat. Sama dengan sakit penyakit kalau nggak disembuhkan Tuhan, kok
Tuhan nggak sembuhkan. Model Tuhan itu seperti tanaman bertumbuh itu loh Bapak. Kita tuh nggak tahu kalau tanaman itu bertumbuh, kalau ini tanaman mati. Kalau tanaman hidup itu ya, kita tuh nggak tahu kalau ini bertumbuh loh. Tapi coba kalau Bapak Ibu tinggal tanaman ini selama 3 bulan, 4 bulan, kemudian Bapak Ibu datang. Apa yang Bapak Ibu katakan? Loh, kok cepet gede ya? Karena nggak terasa. Proses kerja Tuhan itu begitu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Seperti yang dikatakan di sini. Tuhan menghalau bangsa itu sedikit demi sedikit. Ya kalau Bapak Ibu jadi bangsa Israel, kok nggak dihabisin langsung aja Tuhan? Bisa nggak Tuhan habiskan? Oke, aku habiskan sesuai dengan permintaanmu. Begitu dihabiskan, kemudian ada binatang-binatang dari hutan. Waduh! Tuhan tahu. Makanya saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, Allah Maha tahu, amin. Jangan kita bertindak yang sok tahu, karena sok tahu itu adalah bisnisnya Pak Randy, sok tahu. Luar biasa Pak Randy ya. Bukan sok tahu ya, tapi dia bikin jual tahu tapi ditulis sok tahu. Ya, sudah pernah ngerasakan Bapak Ibu? Sudah pernah ngerasakan belum? Belum. Pak Randy belum ini. Bagekno ae lah. Kadang kita ini sok tahu Bapak Ibu. Allah itu maha tahu. Maha tahu Allah itu. Sungguh maha tahu. Dengan tujuan memakai musuh demi kebaikan. Tuhan memakai orang atau musuh demi kebaikan kita. Jadi kalau Bapak Ibu diperhadapkan dengan orang yang resek, dengan orang yang cerewet, dengan orang yang menyebalkan, percayalah untuk kebaikan Bapak Ibu. Iya. Tuhan, kenapa Tuhan kau tidak sembuhkan kakiku ya? Ya kalau Tuhan bekerja dengan begitu, saya nurut aja kok Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu lihat bagaimana saya jalan pincang-pincang. Saya nikmati Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya pastikan, Tuhan bekerja dalam hidup saya. Walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi pikiran saya. Kok gini Tuhannya? Jalani saya. Yang penting Tuhan itu di tengah-tengah hidup saya, di tengah-tengah hidup Bapak Ibu. Itu aja. Allah itu dahsyat. Amin. Allah sangat dahsyat, luar biasa. Jadi binatang ini tidak terlalu banyak melebihi engkau katanya. Ya, supaya binatang hutan tidak terlalu banyak melebihi engkau. Jika tidak, binatang itu akan membahayakan umat. Kan banyak sekali binatang-binatang ini kan satu tipologi ya. Binatang-binatang satu tipologi, satu perlambangan dalam hidup kita. Betapa banyaknya pokok permasalahan dalam hidup kita. Saya beberapa waktu yang lalu katakan, iya banyak sekali persoalan ya. Terus terang aja Bapak Ibu, dalam proses ini, dalam proses pembangunan SMA, Soteria Mahardika, itu ya Bapak Ibu ya. Sudah dapat terang itu, saya dapat terang. Tiba-tiba kemudian BPN berkata, pembangunan berada di jalur kuning. Batal, coba Bapak Ibu. Semua sudah diratakan kok. Betul. Bangunan-bangunan yang ada sudah diratakan. Tiba-tiba BPN berkata, ini ada di jalur kuning. Tidak boleh ada pembangunan. Bayangkan Bapak Ibu. Apa yang bisa Bapak Ibu berbuat? Saya sebagai pimpinan loh, saya ketua yayasannya. Saya berada di berlutut di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada teman-teman, berdoa. Hari yang sama Bapak Ibu, hari yang sama. Ayo berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Silakan nanti ada yang mau ngecek ya, video WA saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu jam 10. Jam 10 pagi. Kemudian saya katakan, menghadap kepala BPN. Namanya Pak Agus. Menghadap kepala BPN jam 1 siang.
Jam 1 siang Pak Agus kemudian mengumpulkan sesi-sesi itu. Saya kurang tahu sesi ada 3-4 sesi. Kumpulkan. Ada apa ini? Kapan bisa selesai? Ditantang sama Pak Agus sesi. Masalahnya apa? Maaf Bapak Ibu ya, sama sekali kita nggak ngasih ya. Nggak ngasih. Betul. 10 hari Pak, kami bereskan, kata staf-stafnya itu. Pak Agus katakan apa? Hari ini juga harus selesai. Langsung selesai Bapak Ibu. Kurang apa Allah kita bekerja? Hal yang mustahil Tuhan balikkan menjadi hal yang mungkin bagi. Pikiran kita yang membatasi kuasa Tuhan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang sekarang seperti jalan buntu, percayalah Tuhan akan merobohkan jalan itu menjadi jalan yang bisa kita tembus. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Betapa dahsyatnya Allah kita. Cara kerja Tuhan tahu. Binatang-binatang hutan itu tidak mereka ketahui. Umat Israel tidak mengetahui ada binatang-binatang hutan. Tapi Allah mengetahui yang tersembunyi, yang membahayakan mereka. Aku kalahkan musuh itu, tapi sedikit demi sedikit ya. Mungkin ada di antara kita kalau marah mungkin kepada Tuhan. Kok sedikit demi sedikit sih Tuhan? Lelet banget gitu loh. Kan Tuhan tahu. Apa yang mesti kita hadapi? Engkau kalau ini saya habiskan, kalah kamu. Bukan kalah dengan musuh, kalah dengan binatang hutan. Membahayakan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, Allah yang dahsyat dan hebat ini harus kita yakini dalam hidup kita ini. Amin Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 18. Amsal 3 ayat yang ke-18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Haleluya. Ya, dalam Amsal ini dikatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah seperti pohon kehidupan. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, apa kaitannya dengan Allah yang dahsyat itu? Ya, mari kita coba membaca kembali dalam Amsal 3 ayat yang ke-18 ini dikatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi gini Bapak Ibu ya, ini adalah digambarkan Allah itu sebagai pohon kehidupan merujuk pada kisah pohon kehidupan pada masa Adam. Ya. Kejadian 3 ayat 24 itu berkata, Tuhan menempatkan di sana ada pohon pengetahuan baik dan jahat, dan ada pohon kehidupan. Begitu manusia jatuh dalam dosa karena memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, maka pohon kehidupan itu dijaga oleh kerup. Bayangkan kalau manusia itu makan pohon pengetahuan baik dan jahat, dia jatuh dalam dosa dan kemudian makan pohon kehidupan. Sudah jatuh dalam dosa, dia hidup kekal lagi. Dia nggak mati-mati. Apa jadinya? Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, makan pohon pengetahuan baik dan jahat sebagai bentuk pelanggaran akan perintah Tuhan, maka Tuhan menjaga pohon kehidupan. Jangan sampai mereka mendekati, bahkan memakannya. Dan akhirnya mereka bisa hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Artinya apa Bapak Ibu? Allah sebagai pohon kehidupan itu punya dua arti. Lambang kehidupan kekal sebagai anugerah Allah yang kemudian tidak mungkin didekati manusia karena dosa. Nah ini dijaga dengan kerup, dengan pedang yang menyala-nyala. Ya kisahnya di dalam Kejadian 3 ayat 24, nggak perlu kita baca ini. Dijaga. Artinya tidak mungkin manusia itu mendekati pohon kehidupan itu. Berbahaya. Lambang dari kehidupan kekal. Nah pohon kehidupan yang dijaga Allah ini, beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala ini, artinya keselamatan yang tak mungkin kini menjadi kepastian milik kita karena Tuhan Yesus. Saya ingin mengubah persepsi Bapak Ibu tentang Allah yang dahsyat
untuk tema ini. Kenapa? Karena sering kita berkata begini, Allah dahsyat itu hanya bekerja pada hal-hal yang lahiriah. Sakit disembuhkan, ya kan? Nggak punya jodoh kemudian dapat jodoh, nggak punya pekerjaan diberi Tuhan pekerjaan, nggak dapat rumah tiba-tiba Tuhan kasih rumah, tidak ada kendaraan, tidak. Kemudian kita berkata Allah itu dahsyat. Pernah nggak kita berpikir Allah itu dahsyat karena dulu saya tidak selamat, sekarang menjadi keselamatan yang pasti saya punya. Ini kan lolos dari pikiran kita Bapak Ibu. Ya kan? Kita sering beranggapan bahwa Allah dahsyat itu seperti tadi saya katakan. Ya, sungguh besar Allah itu gitu ya. Sungguh dahsyat Allah itu. Kenapa? Oh ya, Tuhan berkati usaha saya. Allah itu dahsyat. Kenapa? Wah, luar biasa. Saya dapat berkat. Tapi pernah nggak kita berpikir di dalam skema di sini Bapak Ibu, bahwa keselamatan yang tidak mungkin kita menjadi satu keselamatan yang menjadi milik kita. Dan kemudian kita berkata, Allah itu dahsyat. Banyak ayat di situ. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dianugerahkannya, diberikannya anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa nggak kita berkata, dahsyat Allah itu? Merasakan nggak bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kemudian berkata, Allah itu dahsyat? Ya. Sementara orang lain sedang mencari keselamatan dengan caranya sendiri. Sementara kita sudah memperoleh keselamatan dengan kepastian karena kematian Kristus di kayu salib dan kita berkata, sungguh dahsyat Allah itu. Bapak Ibu harus yakin ya. Setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi, yaitu hidup kekal yang sudah menjadi kepastian dalam hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, apa? Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan rasa takut dan gentar. Supaya menjadi kepastian dalam hidup kita. Dulu tidak mungkin manusia mendekati pohon kehidupan, mendekati Allah. Tapi mungkin sekarang, karena kematian Kristus di kayu salib. Allah sebagai pohon kehidupan. Dan seterusnya, saya tidak akan menyampaikan pada pagi hari ini. Jadi, jangan kemana-mana. Tetaplah di channel ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita pegang roti ini dengan tangan kanan kita dan kita dekatkan di dada kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Telinga kami mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Dan pikiran kami mengolah pesan-pesan Tuhan untuk kami bisa memahami dengan baik. Hati kami bertumbuh sebagai tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami menjadi manusia yang baru di hadapan Engkau Tuhan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup kami yang lama yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Di tangan kami ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum, dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini.
Sekarang kita ambil gelas kecil ini yang berisi anggur. Kita pegang dan kita dekatkan di dada kita. Dia bukan saja Allah bagi kita, bukan saja Tuhan bagi kita, tetapi dia adalah sahabat kekasih jiwa kita, yang mengerti akan kesusahan hidup kita, penderitaan kita, beban hidup kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini, lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum darah Tuhan ini. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh baik, sungguh ajaib Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Tak terhitung kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terlebih lagi Tuhan, Kau memberikan kepastian keselamatan kepada kami. Dan kami katakan pada pagi hari ini, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang di dalam membawa berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal,
dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat memberkati di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Allah yang maha besar, yang maha dahsyat memberkati di dalam usaha pekerjaan Bapak Ibu. Dalam pergumulan Bapak Ibu diberkati Tuhan untuk menjadi kemenangan. Allah yang dahsyat, yang luar biasa memberkati dalam keluarga Bapak Ibu. Bahkan keluarga besar, anak cucu menantu dimanapun berada, ada di dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan. Jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala tipu daya iblis, jauh dari segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ucapan syukur ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Engkau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Bapa di surga, kami bersyukur